أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, kita mulai. Jadi ini inti bahasan kita seperti Anda buat temanya. Baik, sifat Tuhan selanjutnya. Lihat, kalau ada Tuhan kemudian dilahirkan, berarti ada yang melahirkan. Jelas ya? Baik, kalau ada yang melahirkan, berarti ada pasangan kan? Ada pasangan. Baik, Quran surah 51 ayat ke-49. Saya turunkan dalil lainnya. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua makhluk selain Allah kami ciptakan berpasangan supaya mereka sadar bisa merenungkan beda antara makhluk dengan Khalik. Allah tidak berpasangan, makhluk berpasangan. Karena itu ketika Allah menciptakan manusia pertama, itu ada pasangannya. Adam, Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa. Ingat ya, ingat, mohon maaf ya. Pasangan orang tua kita pertama kali zakar wa untha, laki-laki perempuan, Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adang atau Siti dengan Hawa. Pasangan Adam dengan Hawa. Karena itu keturunannya pun ketika disebut Bani Adam 7 kali disebutkan di Quran, maka keturunan Adam pun mesti memilih pasangan yang benar. Laki-laki ketemu perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jangan sampai laki-laki cari laki-laki lagi, perempuan cari perempuan. Hati-hati. Itu keliru, konsep yang salah. Bahkan binatang ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuhan ada putik, ada benang sari. Nanti sebentar lagi Idul Adha, insya Allah tanggal berapa? Oh, bukan 10 Dzulhijjah. Belum pernah dengar saya ada Idul Adha tanggal 1 September. Bukan, 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 1 September. Anda ikat nanti kambing di luar masjid rahmatan lil alamin. Kambing jantan dengan kambing betina, sapi jantan, sapi betina. Karena kambing sapi tidak punya takwa, punyanya nafsu saja, syahwatnya datang dia nggak akan peduli. Samping masjid azan berkumandang, syahwat datang, jantan akan ngejar betina. Betina akan menunggu, dilirik yang jantan. Rahmatullah. Maaf. Yang tidak punya akal saja paham siapa pasangannya. Maka silahkan cek bagi kita yang punya akal. Demi Allah sampai hari ini saya tidak tahu Prof, kalau ada penelitian misalnya di Padang sampai hari ini ada kambing homo atau sapi lesbi misalnya, ya maka agak bingung dipahami. Masa yang tidak punya akal saja mengerti pasangannya? Kita yang punya akal lebih daripada itu. Tapi mohon maaf, kambing punya pasangan, ayam punya pasangan, tumbuhan punya pasangan. Bahkan kurma itu setiap satu batangnya itu sendiri, putik saja atau benang sari saja. Jadi kalau Anda nanam kurma ingin berbuah, Anda mesti ambil benang sari di batang yang lainnya, tempelkan di situ. Bantu perkembangbiakannya. Mesti nempel. Mesti nempel. Nggak bisa berdiri tunggal. Siapa yang tunggal? Cuman Allah. Lantas ada orang mengatakan, Ustadz, ini kan spesial. Lahirnya beda dengan manusia biasa. Manusia biasa berpasangan dulu baru lahirkan. Ini nggak punya pasangan. Bisa melahirkan tanpa bapak. Nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Lahir. Yesus lahir kan gak ada bapaknya. Sampaikan ada yang lebih hebat. Adam lahir gak punya bapak dan ibu. Tapi sampai hari ini belum pernah yang menyebut Adam menjadi Tuhan. Tunjukkan pada saya siapa yang mengatakan Adam sebagai Tuhan. Di agama manapun tidak pernah ada yang menunjukkan Adam sebagai Tuhan. Lantas kenapa ketika ada seseorang, mudah bagi Allah menciptakan seseorang perempuan melahirkan tanpa suami melekat pada dirinya. Lihat, tidak pernah disentuh siapapun lahir. Ada yang lebih hebat untuk menunjukkan bahwa diciptakan lebih daripada itu. Famataluhu kamathali Adam. Maka penciptaan Isa itu seperti halnya Adam, mudah bagi Allah. Baik, tapi kan yang ini beda Ustaz. Ini bisa menghidupkan yang mati, Adam tidak. Ingat, dengan izin Allah. Ada yang lebih hebat daripada itu, namanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa pegang dengan izin Allah, bangun. Nabi Ibrahim lebih dahsyat. Quran surah kedua ayat 260. Dicincang dulu. Cincang dulu. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma du'hunna ya'tinaka sa'ya. Ketika Ibrahim bertanya kepada Rabbi, ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu gak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin betul ya Allah, cuman untuk menenangkan hati saja. Masya Allah. Kata Allah, ambil 4 burung, cincang dulu. Cincang. Nabi Isa menghidupkan, tidak dicincang dulu. Nabi Ibrahim cincang dulu. Sebarkan ke beberapa gunung, sebarkan. Nabi Isa tempatnya satu tempat, Nabi Ibrahim beda tempat. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil, panggilan yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa memanggil, bismillah, dengan izin Allah, biiznillah datang. Biiznillah hadir, biiznillah bangun, dengan izin Allah. Ibrahim kalimat yang sama, thummad'uhunna biiznillah datang. Tiba-tiba ya'tinaka sa'ya. Yang pecah itu nyambung lagi, terbang lagi. Mayat Nabi Isa nggak bisa terbang, mayat Nabi Ibrahim terbang. Kenapa tidak ada yang menyebut Nabi Ibrahim sebagai Tuhan sampai hari ini?
Perhatikan, Quran menjawab dari segi nama dengan dalil, dengan rasionalitas. Jadi ketika Anda dipersoalkan kenapa ambil Allah sebagai Tuhan, Anda bisa jawab. Rasionalitas kita dibangun. Makanya orang-orang yang tidak bertuhan sebetulnya dia setengah rasional. Coba orang ateis itu kan setengah syahadat. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha. Baru sampai la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia cuma perlu lengkapnya sekali lagi, illallah. Setengah muslim dia. Setengah muslim. Baik, kita sampaikan saja. Jadi kalau kita ingin bangun dengan logika menghadapi orang ateis, kita punya jawaban. Kita ingin bangun berhadapan dengan orang yang punya dalil, kita punya jawaban. Jadi jangan sampai Anda ingin punya ikatan yang kuat dengan Allah, tapi Anda tidak kenal siapa Allah. Anda mesti punya keyakinan kenapa saya sembah Allah. Dari segi namanya spesial, sifat ketuhanannya spesial. Yang ketiga, sebagai penutup sementara waktu, Tuhan harus punya kemampuan hebat dibandingkan makhluk. Jadi dasar ketuhanan itu begini, kalau sama dengan makhluk bukan Tuhan. Jelas? Apalagi kalau lebih lemah dibanding makhluk, pasti bukan Tuhan banget. Pasti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu diartikan dan tidak ada serikat baginya. Kufu itu dalam bahasa Arab, kufu itu asalnya sebetulnya bukan serikat. Tapi asalnya, lihat kalimatnya, kebutuhan kepada sosok lain untuk bisa menguatkan. Saya jalan susah, saya butuh tongkat. Maka tongkatnya disebut kufu namanya, yang menopang saya supaya saya bisa kuat lagi. Anda bekerja gak mungkin sendiri. Yang bangun masjid ini ada tukang cornya, ada macam-macam yang gak mungkin Anda kerjakan sendiri. Ngecor sendiri, bikin bahan sendiri dan sebagainya, mustahil. Maka itu kufu bagi Anda. Syarikat, kufu. Nah, sifat Tuhan mesti bebas dari itu. Manusia butuh sesamanya, Tuhan tidak. Jadi kalau ada sifat-sifat kemanusiaan melekat pada manusia, mustahil melekat kepada Tuhan. Sekarang perhatikan. Misal, maaf. Ada orang menjadikan misal hewan sebagai Tuhan. Hewan saja lebih lemah daripada manusia. Mengapa kemudian hewannya dipertuhankan? Dia standarnya, sifat Tuhan itu standarnya, standar tertinggi. Mesti melebihi standar manusia. Sekarang ada yang di bawah manusia dipertuhankan. Menuhankan manusia sudah salah. Karena itu ketika Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ditenggelamkan oleh Allah ke lautan. Nih coba buktikan kamu Tuhan. Baru dia berkata al-ana hasal haq. Sekarang baru nampak kebenarannya. Saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat kata Allah. Nyawa saya di kerongkongan. Manusia mengaku Tuhan ditenggelamkan supaya bertunjukkan pada makhluk. Coba tunjukkan kamu Tuhan. Coba tunjukkan. Maka diabadikan oleh Allah. Sampai dengan sekarang mayatnya abadi. Untuk menunjukkan tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan. Manusia. Sekarang level di bawah manusia ingin jadi Tuhan. Ini yang agak aneh. Ada binatang dipertuhankan misalnya. Maaf. Ya manusianya aja sembelih binatangnya. Kenapa Tuhan tidak melakukan pembelaan? Karena itu setiap tahun dipertontonkan. Nih, kalau Anda ingin menuhankan hewan, coba lihat. Anda saja menyembelihnya. Bagaimana Anda bisa menjadikannya sebagai Tuhan? Yang paling hebat, hewan masih bergerak. Ada kemudian benda mati jadi Tuhan. Lalat saja hinggap tidak bisa menepuknya. Maka ini cuma logika Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita. Ini loh, konsepsi ketuhanan seperti ini, yang lain seperti ini. Apa faedahnya? Ketika Anda dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawabnya. Paham? Coba kalau ada yang mengatakan semua agama sama, Anda mau jawab apa? Semua agama sama menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Apa jawaban kita? Masya Allah. Yang seperti ini bahkan Nabi sudah antisipasi. Dari dulu sudah ada hadisnya. Anda buka Sahih Muslim. Jilid yang pertama halaman 111. Hadis bab yang keempat nomor yang ke-6. Riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Sayakunu fi akhiri ummati dajjaluna kadzabun. Akan nampak di akhir-akhir umatku para pendusta tapi pintar-pintar. Jadi ada Masih ad-Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Kalau Masih ad-Dajjal itu makhluknya. Tapi kalau Dajjal itu sifatnya. Di antaranya pintar. Jadi kalau ada orang-orang Arab menyebut orang pintar tapi keblinger, maka dia menyebut dengan Dajjal. Dajjal itu sifatnya. Nanti kata Nabi di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar luar biasa, gelarnya tinggi, tapi dia bisa berdusta dan dustanya bukan urusan dunia. Jadi bukan dusta masalah bisnis, Pak. Kalau masalah bisnis tidak harus nunggu akhir zaman Nabi saja sudah banyak yang menipu. Turun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Celaka orang-orang curang yang ketika berbisnis dia mengurangi timbangan. Jadi kalau ada pebisnis sekarang mau ikutan curang, dia terlambat. Katakan padanya, maaf Anda telat, orang jahiliyah sudah duluan daripada Anda. Jadi kalau Anda pengen ikutan curang, Anda korupsi, Anda kolusi macam-macam, Anda kembali ke masa jahiliyah dan Anda terlambat bangun. Ini
yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dusta aja di situ. Kadang-kadang mengambil ayat-ayat dia potong-potong kata Nabi. Ditegaskan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ada yang retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya cantik, kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah, bersumpah karena Allah, tapi dia musuh yang paling nyata. Ambil ayat Quran dipotong-potong, ambil hadis dipotong-potong. Dia katakan Masya Allah, membuat kalimat, lihat kalimatnya. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Saya kasih contoh ya. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka. Konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dari kata kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu yang terhalang, bahasanya sopan Pak, sopan. Kafir yang terhalang. Ini